Pernah gak sih kamu kepikiran ada tempat khusus yang bikin barang impor gak langsung kena pajak? Tempat yang bisa bantu kamu hemat biaya, ekspor makin cuan, dan ekonomi negara makin ngebut. Kedengarannya kayak cekor negara buat bisnis ya? Tenang, ini satu pesan enggak. Dan kita bakal spill semua rahasianya hari ini. Yuk kita kenalan strategi keren dari negara buat bantu industri lokal. Tempat penimbunan berikat alias TPB. Bukan gudang biasa, tapi gudang superpower yang bisa bikin produksi lebih murah, logistik lembut, dan ekspor makin gacor. Oke, singkatnya TPB itu semacam safe zone buat barang impor. Tempat ini diawasi langsung sama bea cukai dan fungsinya buat nyimpen barang impor, bahan baku, atau produk tertentu tanpa langsung bayar pajak dan bea masuk. Lebih gunanya, bayangin kamu lagi impor barang mahal, tapi bisa ngutang dulu beanya. Bayarnya nanti pas waktunya udah pas. Terus, kenapa TPB ini spesial banget? Fasilitasnya bikin geleng-geleng. Yang pertama, bea masuk dan pajak bisa ditunda. Yoi, bayarnya belakangan. Yang kedua, cukai bisa dibebaskan alias gratis. Yang ketiga, pemeriksaan barang langsung di lokasi, gak ribet-ribet lagi. Yang keempat, pengeluaran barang makin cepat. No drama-drama di pelabuhan. Semua serba efisien, jadi waktu dan duit bisa lebih hemat. Tujuan dan manfaat TPB itu bukan cuma buat usaha besar guys, tapi ini salah satu kunci buat ekonomi Indonesia naik level. Yang pertama, narik investor luar negeri. Yang kedua, dorong ekspor barang lokal. Yang ketiga, potong biaya logistik yang bikin pusing. Yang keempat, tambah lapangan kerja. Dan yang terakhir, naikin daya saing Indonesia di kancah global. Dan efek akhirnya, teknologi makin update, rakyat makin sejahtera, devisa naik, dan negara makin keren. Semua ini apa? Demi masa depan kita juga, brosis. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis TPB. Jenis-jenis TPB itu ada apa aja sih? Yang pertama, kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan tempat penimbunan berikat yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana tempat itu berfungsi untuk menimbun barang impor atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Nah, contohnya itu seperti perusahaan manufaktur ataupun perusahaan garmen. Kegiatannya meliputi ada pengolahan atau produksi, penimbunan, serta pemeriksaan barang. Jenis TPB yang kedua yaitu gudang berikat. Gudang berikat itu apa sih? Gudang berikat itu tempat untuk menyimpan barang impor sementara seperti bahan baku, tapi tidak adanya proses produksi di sana. Jadi dia hanya berfungsi untuk menyimpan barang impor dalam jangka waktu tertentu, biasanya maksimal 3 tahun, tanpa harus langsung membayar bea masuk dan pajak impor. Kegiatan yang diperbolehkan di sana hanya penimbunan dan pemeriksaan barang. Cocok untuk perusahaan yang mengimpor bahan baku atau barang modal dan ingin menahannya dulu sebelum digunakan atau dijual. Dan yang ketiga itu pusat logistik berikat atau PLB yang memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis barang dari luar negeri maupun dalam negeri yang untuk didistribusikan lagi. Dapat menyimpan dalam waktu lama dengan kemudahan perpajakan. Yang keempat yaitu kawasan daur ulang berikat yang memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendaur ulang barang bekas impor menjadi bahan atau produk baru untuk diekspor. Kegiatan yang diperbolehkan di sana yaitu daur ulang, contohnya limbah elektronik, dan penimbunan barang bahan daur ulang. Kawasan daur ulang berikat ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ekspor dari hasil daur ulang ramah lingkungan. Yang kelima adalah tempat lelang berikat. Tempat lelang berikat adalah tempat penimbunan barang impor yang tidak diurus oleh pemiliknya selama 30 hari dan barang tersebut menjadi barang tidak dikuasai lalu akan dilelang oleh bea dan cukai. Selanjutnya yang keenam adalah penyelenggaraan pameran berikat. Fungsinya adalah tempat menyelenggarakan pameran barang-barang impor tanpa harus membayar bea masuk selama masa pameran. Contohnya seperti Gias Otomotif Internasional. Yang ketujuh adalah toko bebas bea atau duty free shop. Nah,
ini favorit banget buat kalian yang hobi traveling karena menjual barang-barang impor atau lokal tanpa pungutan bea ataupun pajak kepada orang-orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Biasanya dilakukan di bandara internasional ataupun pelabuhan internasional. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu kan bahwa TPB itu bukan hanya sekedar tempat penyimpanan barang, tapi ini adalah gerbang menuju ekspor, efisiensi, serta bagian dari strategi besar Indonesia menuju industri di tingkat global. Kalau kamu pelaku usaha atau cuma mau ngerti soal ekonomi nasional, yuk kenali lebih dalam tentang TPB. Mari cari tahu lebih lanjut terkait TPB di kantor bea cukai terdekat ataupun di website resmi mereka, karena dengan TPB usaha menjadi ringan, ekonomi pun melesat. Dari gudang menjadi peluang.